Itu dia orangnya, Pak. Bapak yakin? Lihat aja. Paksa dia, pasti ngaku. Siapa? Kurang ajar. Berapa banyak lagi orang kita yang dijadikan saksi oleh polisi-polisi brengsek itu? Oke. Kalau begitu, kita harus menyewa orang untuk membereskan masalah ini. Baik, Om. Saya paham. Halo. Kita harus bicara. Oke. Sakit! Lepas! Ayo lepas! Lepas! Gila lo. Orang memelas sama gua. Lo malah meeting gua, hah? Untung temen gua nggak bunuh lo. Mana duitnya? Mana? Tunggu. Duduk. Gua perlu waktu lagi. Makanya, kalau nggak punya duit, jangan sotoro. Kalau lo nggak bisa bayar, gua akan kasih lo pelajaran. Lu selalu memilih tempat yang aneh. Gak salah gua anggap lu parno. Tapi yaudahlah. Dengan kondisi akhir-akhir ini. Udah langsung aja. Gua mesti beresin berapa orang. Cuma satu orang saksi. Terlalu banyak orang yang mengawasi kita sekarang. Lu dari luar kota. Gak ada yang kenal lu. Jadi mereka gak akan tahu. Cewek, Masalah buat lo. pakai cara bersih atau kotor. Gua gak peduli. Ada baiknya kotor. Bikin heboh. Biar jadi peringatan orang yang suka nyanyi di depan polisi. Lu tau bayarannya kan? Gua mau dibayar kontan, gak pakai bank. Oke? Sekarang setengah lagi setelah beres. Om James bilang apa? Semua jadi berantakan. Dan waspada yang berlebihan terhadap pihak yang berwajib. Produksi berhenti dan pengiriman barang banyak yang hilang. Apakah hal itu ada dampaknya buat kita? Itu sudah pasti. Aku akan mengutus Sam. Tidak. James sudah mengutus yang lain. Kamu percaya dengan orang lain? Kamu pikir orang lain bisa mengerti dan melindungi masalah kita? Atau hanya buat kepentingan mereka saja? Tidak. Aku akan mengutus Sam. Karena dia setia pada kita.
situ ada yang duduk. Kamu pikir saya takut dengan tato di tangan kamu itu? Saya nggak peduli organisasi kamu. Apa yang bisa saya bantu? Saya punya masalah. Dan saya pilih kamu untuk selesaikan masalah itu. Tapi Anda tahu harus bayar saya berapa? Itu bukan masalah. Saya ingin kamu kasih pelajaran sama orang yang bawa lari duit saya, tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya. Wanita itu bekerja di sini. Menurut lu gimana? Kita beresin ini dan bisnis kembali normal. Lo diem, biar gue yang mikir. Tapi Martin, Gue tau Mas Martin. Tapi gue lebih tahu apa yang Pak John mau. tapi kan hanya satu mata-mata. 1, 2 atau 10 orang, itu gak ada bedanya. Sekalinya ada satu, bajingan-bajingan itu akan mulai bertanya. Siapa yang berkuasa? Siapa yang dapat dipercaya? Jangan sekali-kali biarkan mereka untuk berpikir. Jadi, Gue bakal ngelakuin pekerjaan gue. Lu tunggu sini. mau kemana lo? Jangan bunuh gua. Lu punya mata-mata polisi bekerja di sini. Dia udah gak di sini. Gue tahu. Gue kesini karena lu gak becus. Tunggu. Gua bisa bayar lu. Lu habis ngapain sih? Jalan. Kenapa kita harus menyelidikin ini sih? Gue masih penasaran. Kita harus segera buat laporan. Enggak, sampai gue ngerasa puas. Puas? Maksud lu apa? Berapa banyak orang lagi akan lu bunuh? Sebanyak yang gue mau. Sampai pekerjaan gue benar-benar selesai. Pekerjaan lu apa sih? Di sini lu bertemunya. Iya, di sini. Dan lu nggak tahu namanya. Demi Tuhan. Bagaimana bisa lu nggak tahu namanya? Lu menyewa pembunuh bayaran. Gimana lu bisa percaya sama dia? Kalau lu nggak tahu siapa dia. Kami hanya mau matiin saksi itu. Kenapa gua pakai orang luar untuk menghabisinya? Supaya polisi tidak melacak keberadaan kita. Lu terlalu takut mengurusnya sendiri. Sampai lu perlu menyewa siapapun. Dia bagian dari organisasi. Pembunuh terlatih. Dia tidak mempunyai nama. Gak tahu bagaimana cara mereka beroperasi. Mereka memiliki nomor. Goblok! Inilah yang terjadi kalau lu percaya sama orang luar.
Uang hilang, pekerjaan nggak beres. Sekarang gimana gue bisa percaya sama lu, ha? Kerja lu nggak becus. Tunggu. Saya mohon. Saya tahu kamu sudah melakukan penyelidikan sendiri. Orang yang Bapak sewa menghilang. Demikian juga dengan uangnya. Pak John, John tidak punya wewenang di sini. Saya yang berwenang. Mengerti? ya, Sebenarnya saya ingin persoalan ini cepat selesai. Bersih dan gampang. Tapi kamu di sini malah memperbesar masalah. Menambah korban. tidak ada di antara orang itu yang bisa dipercaya. Itu bukan keputusan kamu. Tapi mereka telah mengecewakan Bapak. Bukan keputusan kamu. Ya, Saya ingin kamu pulang sekarang. Pengiriman harus dimulai kembali. Bilang sama ponakan saya. Semua persoalan sudah terkendali. baik Pak. Dan bilang sama John. Jangan pernah mencampuri urusan saya. Emangnya apa lagi sih? Nggak kayak yang lainnya. Lu nggak pernah ikutin aturan kita. Sekarang mana duitnya? Ayo cepat, mana duitnya? Ayo. Gue bilang nggak ada ya nggak ada. Lepasin gua. Gua udah bilang berapa kali sama lu, tapi lu tetap nggak ngerti juga, ha? Tapi emang bener begitu. Diam lu. Lu nggak usah bohongin gua lagi ya. Gua bukan anak kecil yang bisa lu bohongin. Bandel lu ya. Sini lu. Apa? Pergi lo. Mas, tolongin saya, please. Please. Sorry. Sini lu. Sini lu. Sini. Duduk. Diam lu. Diam. Mau ngapain lu, ha? Mau coba-coba minta tolong sama orang? Nggak bakal ada yang nolongin lu. Hah? Diam lu. Diam. Mat, Ya bos, beres semua? aman bos. Oke. Kamu balik lagi? Kenapa?
Ada masalah lagi? Aku pikir Apa? kalau ada pekerjaan di sini, Kamu lihat sekeliling. Nggak mungkin ada pekerjaan buat kamu. aku akan berusaha bekerja lebih keras lagi. Kamu tuh ngurus diri aja nggak becus. Kamu cuma bisa mempermalukan keluarga. Nas, Ari kerja di sini. Dia ada di sini. Sekarang nggak di sini. Kapan dia kembali? Kayaknya lu lagi ada masalah nih. Lu udah ketemu ayah? Kok lu masih di sini? Emang lu pikir gue bisa bantu apaan? Mungkin. Masalahnya, ayah tuh kecewa banget sama lu. Lu pergi gitu aja nggak pernah ada kabar sedikit pun. Ngilang, nggak jelas tuh. Lu mau jelasin tentang hal itu? Lu aja gak pernah peduli sama kita. Kenapa kita juga mesti peduli sama lu? Yang jelas sekarang gue di sini, gue perlu bantuan. Lu butuh bantuan? Nggak lu banget tuh. Ada apaan? Lu sebenarnya dari mana aja sih selama ini? Kerja. Terus, ngapain lu balik ke sini? Gue melakukan kesalahan yang gak seharusnya. Lu bisa buat salah juga? Hah? Itu nggak mungkin. Oke, gue coba bantu sebisa gue ya. Lu butuh celana baru, noh. What? Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di sini. Sebagian dari para hadirin tentu sudah tahu siapa saya dan keluarga saya, serta tahu bagaimana cintanya kami terhadap masyarakat di sini dan lingkungan di sini. Niat saya tulus dan ikhlas, hanya ingin melihat anak-anak di kota ini memiliki masa depan yang cerah dan sejahtera. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota untuk menggunting pitanya. Sama-sama. Masa depan yang cerah dan sejahtera. Rencana yang bagus. Terima kasih Pak John. Apa Pak John datang ke sini karena diutus oleh ayah saya?
Bukan. Percaya atau tidak, saya sangat setuju dengan misi kamu. Oh ya? Iya, saya pun percaya dengan masa depan. Saya sangat tertarik untuk memulihkan lingkungan kita. Saya ingin apa yang saya dan ayah kamu miliki dapat digunakan untuk hal yang lebih baik. Selagi saya masih bisa, saya ingin membangun sesuatu di sini. Saya senang dengarnya. Kalau gitu nanti apakah saya bisa memberikan informasi mengenai proyek saya berikutnya? Itu bagus. Terima kasih, Farah. Terima kasih, Pak. Silakan. Oh, oke. Nanti saja. Mari. Saksinya? Mati. Kamu. Oleh orang lain yang disewa Paman James. Jadi semua masalah sudah beres kan? Mereka memiliki banyak orang yang tidak bisa dipercaya. James bilang kamu yang tidak percaya sama mereka. Tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Itu bukan urusan kamu. Saya yakin tidak ada orang penting yang terbunuh. Dan orang-orang yang tidak dapat dipercaya sudah tidak ada. Pengiriman dapat dilanjutkan dan bisnis bisa dimulai kembali. Oke, saya bisa mengerti sikap kamu yang berlebihan. Ya, itu kan buat kebaikan kita semua. Ada hal lain? Ada seorang pembunuh bayaran. Dia dibayar untuk membunuh mata-mata polisi. Lalu semua sudah beres kan? Seharusnya. Tapi oleh orang lain. Orang yang pertama menghilang membawa uang Paman James, meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Terus apa masalahnya? Mungkin ini bukan apa-apa. Tapi semua terjadi begitu cepat. Pembunuhan, perampokan, yang jadi masalah. Siapa orang yang bisa kita percaya? Ada baiknya bersifat curiga. Kamu melakukan itu demi kepentingan kita. Itu sangat bagus. Kami sangat menghargai itu. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan masih banyak pekerjaan untuk kamu di sini. Lakukan pekerjaan kamu. John, apa yang kamu pikirin? Seandainya bisnis kembali normal. Dan Om James senang. Artinya semuanya berjalan dengan baik. Kita juga harus memastikan di dalam organisasi kita meninjau ulang semua orang dari bawah sampai atas. Aku akan menugaskan Sam. Oh ya, mungkin kamu mau menghubungi Om James? Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Aku rasa ini sudah saatnya. Martin lemah. James lemah. Aku sudah membeli seluruh wilayah di sini. Semuanya akan menjadi milikku.
Yuk pergi bareng-bareng kita. Enggak deh. Udah, ayo. Ayo bro. Nah, duluan deh. Lo gantiin gue dulu ya. Lo mau cemberut aja semalaman? Senang-senang dikit lah. Di sini kan banyak cewek. Tinggal pilih mana yang lo mau kan? Nggak usah. Lo tau gak masalah lo apa? Lo selalu merasa lebih hebat. Lebih hebat dari ayah, lebih hebat dan lebih baik dari gua. Lo bilang lo berpetualang atau apalah tuh alasan lo. Tapi sekarang lo di sini, lo balik dan nyerah. Dan sekarang butuh kita lagi kan? Gue jelasin apapun juga percuma. Percuma? Percuma lo bilang. Lo orangnya pernah berubah ya? Keras kepala. Selalu aja keras kepala. Mas. Apa lo, ha? Jadi ingat dulu ya. Ayo bangun. Bangun. Ayo bangun. Waktunya untuk bekerja, ayo bangun. Ari bicara dengan siapa? Itu bukan urusan kamu. Lakukan saja pekerjaan kamu. Kiriman apa itu? Kiriman biasa, bukan urusan lo juga kan? Orang-orang seperti itu berbahaya. Sok tahu lo ngerti apaan. Udah deh urusin kerja masing-masing aja, oke? Kita rapat, kumpulkan semuanya. Ingat jam 1. Jangan sampai ketinggalan kamu. Ya? Ayah tahu apa yang bisa terjadi dengan Ari. Siapa yang menyuruh kamu bertanya? Saya kan udah bilang jangan pernah ikut campur. Ari tidak mengerti ayah juga. Kamu pikir bapak kamu siapa?
Kamu pikir bagaimana caranya bapak kamu ini membesarkan kamu dan Nari? Semua uang itu berasal dari jalanan. Karena bapakmu lahir dan tumbuh di jalanan. Seharusnya kamu berterima kasih kepada mereka, bukan malah mempertanyakan mereka. Aku tahu orang-orang seperti Jangan itu. pernah menggurui saya. Tugas kamu hanya untuk melindungi Ari. Pak John. Aku tidak punya waktu untuk ini. Tunggu, Pak. Bapak jangan ambil rumah kami, Pak. Aku bukan bank. Aku tidak mengambil apapun. Iya, tapi bank telah merampas rumah kami, Pak. Benar-benar bodoh. Aku hanya bersihkan sampah masyarakat. Memberikan masa depan. Harusnya mereka terima kasih padaku. Selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih. Kenapa kamu kelihatan gelisah? Saya belum lihat Farah. Aku yakin dia dalam perjalanan. Saya harap begitu. Aku tahu kalian berdua sering berbeda pendapat. Dan dia tidak mendukung apa yang kita lakukan. Tapi dia tuh putrimu. Dia mencintaimu. Dia pasti datang kok. Sampai kapanpun, dia tidak pernah tahu dan mengerti apa yang kita lakukan. Makasih. Kamu nggak usah nunggu. Kamu boleh pulang. Apa lihat-lihat? Terima kasih untuk kedatangannya malam ini. Senang sekali kita bisa kumpul bersama di hari ulang tahun saya. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini kita mengalami beberapa kejadian yang sangat prihatin dan tidak kita inginkan. Hei Farah. Hai Ri, apa kabar? Baik. Sorry, saya buru-buru soalnya saya udah telat. Ayah saya pasti udah nunggu. Dia kan bisa nunggu. Kamu tahu sendiri kan, dia nggak pernah suka nunggu. Siapa cewek itu, Ri? Nah apa? Cantik ya? Dia ada pengawal. Kenapa? Dia anak orang penting. Lo gak usah khawatir. Lo ngapain sih? Cari perhatian dia tuh mau mamer sama gua. Alah udah lo gak usah peduli soal itu. Ari. Ada apa? Lo. Tapi kita masih bisa bertahan. Bersama-sama kita bangkit untuk meraih kesuksesan dalam sebuah keluarga besar. Mari bersulang. Untuk kita semua. Untuk masa depan. Apapun resikonya. Farah, Happy birthday, Pop. terima kasih. Papa seneng kamu bisa kesini. Walaupun kita sering gak sepaham, tapi Papa selalu spesial buat aku.
Ayo. Kamu nggak apa-apa? Enam. Kamu bekas tentara atau? Saya pikir udah nggak ada orang di sini. Udah malam. Tapi hari ada kan? Kami udah tutup. Saya butuh diantar pulang. Aku bukan supir di sini. Tapi kamu kerja di sini kan? Betul, tapi aku nggak boleh. Kamu boleh ngelanggar. Ya, kalau kamu nggak mau nganterin saya pulang, saya nggak akan segan-segan ngelaporin kamu sama ayah saya. Kamu yakin nggak mau ketemu sama ayah saya? Saya cuma anterin kamu pulang. Banyak orang di luar sana tuh ngantri pengen ketemu sama ayah saya. Saya mau kasih saran sama kamu. Lain kali, kayaknya kamu harus lebih banyak ngomong deh. Soalnya kamu tuh ngebosenin. Farah. Syukur kamu sudah pulang. Papa khawatir sekali tadi. Pak, Farah udah dewasa. Farah nggak butuh pengawal-pengawal papa lagi. Masuk. Lu mau ngapain sih? Gue gak ngerti maksud lu. Mereka tuh nyari lo. Lo. Mereka kenal lo dari mana? Farah datang sini berapa hari yang lalu. Kenapa lo gak cerita? Dia hanya minta dianterin pulang. Dan lo ambil kesempatan itu kan? Ri, karena malam itu cuma gue satu-satunya di sini. Gue kerja tahun-tahunan buat dapet kesempatan itu. Ini tuh kerjaan gue dan ini juga kesempatan gue. Gue nganterin dia pulang karena dia maksa. Gue pikir ini bisa membantu kita semua. Mana tau karir lu lebih penting. Alah, udahlah, mereka mau ngomong tuh sama lu. Ini anak saya, Pak. Gue udah tahu siapa dia. Duduk. Lu boleh pergi. Lu pikir lu siapa? Hah? Maksudnya? Bapak dan adik lu bisa menempatkan diri. Mereka tahu diri. Tapi lu mau apa? Farah membutuhkan supir dan pengawal pribadi. Dia minta lu. Kenapa nggak lu aja?
Ingat, gua akan awasin lu. Tapi begitu lu buat kesalahan, lu berurusan sama gua. Terus kenapa lu kira gua akan nerima penawaran ini? Karena belum ada satu orang pun yang bisa menolak penawaran Pak Martin. Lagi pula kan tempat ini seperti milik dia. Lu mau ayah dan adik lu tidur di jalanan? Mereka mau apa? Mulai sekarang, saya bukan jadi beban ayah lagi. Apa maksudmu? Kamu sudah kenal dengan anak saya, Farah? Sudah. Kamu tahu dia paling tidak suka yang namanya bodyguard. Dan selalu punya cara untuk menghindar dari pengawasan itu. Kamu tahu, itu bukan tugas yang mudah. Saya sudah biasa dengan pekerjaan seperti itu. Bagus. Saya bisa saja berbohong sama kamu bahwa Farah percaya nyaman kalau tahu kamu jadi supir sekaligus merangkap bodyguard. Tapi bukan itu tugas kamu yang sebenarnya. Ayah, adik kamu, orang baik-baik. Bagaimana dengan kamu sendiri? Aku hanya orang yang menerima imbalan tanpa banyak bertanya. Suatu permulaan yang baik sekali. Selamat datang. Awasi dia. Katanya nggak butuh bantuan ayah saya. Saya pikir kamu beda sama yang lain. Nggak taunya kamu sama aja kayak mereka. Bagus ya, kamu tahu saya siapa sebenarnya.
gara-gara uang gak bisa kayak gitu. Kenapa lu lihat-lihat? Oh. Lepasin! 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 Lu tuh bukan siapa-siapa di sini. Gua yang berkuasa di sini. Santai, Mamen. Dia orang emang gitu. Yuk kita latihan lagi yuk. Itu Mbak Farah. Mbak Farah. Apa pendapat Mbak Farah mengenai perusahaan ayah Mbak Farah yang selalu merampas tanah sekitar? Apakah itu adil, Mbak Farah? Apa di sini Mbak Farah juga terlibat? Karena kabarnya Farah itu mendapatkan tanah ini secara gratis. Maaf, tapi saya tidak sama seperti ayah saya. Niat saya tulus hanya untuk menolong. Permisi. Harus selalu kayak gitu dalam nyelesain masalah. Harus selalu dengan kekerasan. Tugasku melindungimu. Mulai sekarang, kamu menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Merusak kamera dan melukai orang gak ada dalam kamu saya. Kamu harus berubah. Giliran lu antar barang. Apa isinya? Lu nggak perlu tahu. Gua gak mau nganter barang yang gak jelas isinya. Berarti lu mau cari gara-gara. Akan gua ingat ini. Papa manggil saya. Kamu suka dengan pekerjaan kamu. Apa kamu tidak mengharapkan sesuatu yang lebih baik, lebih cocok untuk orang seperti kamu? Saya tidak pernah berharap banyak, Pak. Saya pikir kamu orang yang saya bisa percaya. Tapi kenapa kamu tidak mau antar paket itu? Saya akan melakukan apa yang Bapak perintahkan. Tapi seandainya... Oke. Kalau gitu pembicaraan kita selesai. Tapi kalau saya boleh memilih, Pak. Saya lebih suka kalau saya hanya jadi sopir saja. Pekerjaan kamu bukan itu saja. Kamu sudah buat saya kecewa setelah saya banyak bantu keluarga kamu. Saya menghargai semuanya. Bagus. Saya tidak mau dengar hal seperti ini lagi.
Silakan. Pak John ingin bicara dengan saya. Iya, duduk. Saya sedang punya masalah. Dan saya ingin kamu yang menyelesaikannya. Siap. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Ada geng musuh. Mereka menyerang bisnis kita. Dengan kejadian ini, kita tidak boleh terlihat lemah. Kita akan menyerang balik. Apakah kamu siap? Siap. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Bagus. Sam akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Satu hal lagi. Saya tidak mau siapapun mengetahui hal ini. Siap, Pak. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Bagus. Tidak ada yang mencurigai kita, kan? Saya bisa pastikan. Tidak ada satupun di antara mereka mengetahui itu. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan musuh mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Misi, Pak. Ari sudah ada di sini. Iya. Suruh dia masuk. Ari, apa kabar? Saya baik, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Kamu datang ke sini untuk bayar utangmu? Saya perlu waktu lagi, Pak. Oh, begitu. Sudah kamu pertimbangkan tentang tawaran saya mengenai bengkel ayah kamu? Saya sudah memujuknya, tapi dia tetap nggak mau jual, Pak. Wah, sayang sekali ya. Padahal penawaran dari saya cukup tinggi loh. Justru itu, saya datang ke sini, saya ingin membicarakan soal itu, Pak. Ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Jadi gini, Pak. Ayah saya kan sudah tua dan kondisinya juga udah nggak begitu baik sekarang ini, Pak. Maksud saya... Saya mengerti. Penawaran itu akan selalu sama. Terima kasih, Pak. Ada satu lagi, Pak. Bapak kan tahu sekarang ini saya kerja dengan Pak Martin. Iya, saya tahu. Terus? Sebenarnya saya perlu kerja tambahan, Pak. Oh, begitu. Saya memang membutuhkan orang yang punya keahlian seperti kamu. Bukan begitu, Sam? Benar. Kita memang sedang kekurangan orang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Lu dulu lama sekarang? Masih oke juga? Boleh, boleh.
Tadi ada orang tuh nyari lu di bengkel. Katanya lu nyimpen tas dia ya? Nih, tadi dia nitipin nomor HP-nya nih. Nih. Lu gak apa-apa? Yuk. Lu kelihatan lain sekali. Semua pasti lancar dengan bisnis lu sekarang ya? Nggak usah basa-basi. Lu udah keterlaluan. Lu udah ngelibatin keluarga gua. Gua kesini hanya untuk mengambil apa yang menjadi hak gua. Duduk. Lu melakukan kesalahan yang fatal ketika lu meninggalkan kota itu. Semua bukan masalah gua lagi. Lu salah. Karena gua yang harus membereskan semua kesalahan lu. Lu bunuh saksinya. Ya, gua melakukannya. Bang, bang, bang! Gua hanya mau mengambil duit yang lu ambil. Mana duitnya? Hanya satu pekerjaan. Yang tidak kamu beresin. Ayo ikut. Kemana? Udah ayo. Mau kemana kita? Kok Ari ada di sini? Udah, jangan banyak tanya. Wilayah kita, daerah kekuasaan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa beroperasi di tempat ini tanpa izin kita. Malam ini kita beri mereka pelajaran. Turun. Bagaimana kita masuknya? Lebih gampang daripada berantem.
Ri, gue mau lu di belakang gue supaya gue bisa jaga lu. Gue bisa jaga diri. Ri, ini nggak main-main, ini bahaya. Santai aja. Kita harus pergi dari sini sekarang. Enggak, belum. Lu mau ngapain? Pekerjaan gua belum selesai. Kayaknya kita nggak perlu bakal tempat ini deh. Sayang. Kita bisa dapat banyak duit dari sini. Gue juga yakin kok kalau Pak Martin pasti... Udah, ikutin perintah. Begitu aja. Tadi bilang ke gue suruh hati-hati. Bro. Tadi dia nolongin gue. Yo men.
harus pergi ke salah satu dokter kita. Cuman luka kecil. Ternyata hebat juga lo. Lebih hebat daripada apa yang gue pikir. Tumben lu peduli sama gue. Sudah, turun. Sebelum gue berubah pikiran. Nona Farah! Maaf Bu, apa sebelumnya saya pernah kenal Ibu? Panti asuhan Anda telah merusak rumah kami. Tidak mungkin Bu. Karena tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana waktu kami membangun gedung itu. Bapak kamu dan Pak John telah merampas rumah kami. Maaf Bu, saya tidak mengerti dengan apa yang Ibu bicarakan. Kembalikan rumah kami. Kamu biadab. Sama dengan mereka. Kalian sama semua. Nona Farah! Seharusnya kejadian tersebut tidak menimpa kamu. Maafkan aku ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya ada apa? Tadi dia bilang... Oh, ya kejadian wanita itu. Dia dan suaminya menggadaikan rumahnya ke bank. Dan mereka tidak bisa bayar. Terus kenapa mereka nyalahin saya? Apa betul Pak John yang beli rumahnya? Iya, saya membelinya. Bukankah itu lebih baik? Saya membelinya untuk membuat sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang sekitar situ. Daripada membiarkan pihak bank menjualnya. Untuk keuntungan semata. Ya, memang. Kisahnya terdengar tragis. Coba kamu pikirkan tentang kebaikan buat orang-orang sekitar situ. Coba kamu pikirkan tentang apa yang akan kita bangun bersama. Lagi pula, tempat di lingkungan perempuan tua tersebut bukan tempat yang baik. Narkoba, perjudian, semua bentuk kegiatan buruk ada di sana. Saya pikir kamu bisa membantu saya untuk membangun tempat di sana. Saya melihat potensi. Apartemen baru, toko-toko baru, semua yang baru yang lebih baik. Oke, kalau gitu saya akan siap membantu Pak John. Itu bagus. Mungkin organisasi kamu bisa membantu saya membeli lahan-lahan di sekitar sana. Tapi bagaimana dengan pemilik aslinya? Seperti yang saya katakan tadi, selain wanita tua itu, pemilik lainnya bukan orang baik-baik. Saya bisa membeli lahan tersebut. Cuman lebih baik lagi kalau badan amal yang membelinya. Semuanya akan lebih mudah. Bagaimana menurutmu? Mengenai apa? Aku miliki semuanya. Putrimu Farah akan membantu untuk membangun tempat ini. Saya nggak tahu kalau Farah kerja sama kamu. Aku akan membangun sesuatu yang baik di sini. Aku akan memiliki semuanya. Pernah kamu memikirkan masa depan? Seandainya Om James telah meninggal, apakah kamu benar-benar akan melanjutkan bisnis narkoba ini?
Aku sih tidak. Aku akan membangun sesuatu yang nyata dan legal di sini. Kalau ada seorang pria yang cocok dengan usaha ini, itu kamu. Mimpi yang besar, ide yang fantastik. Kamu juga bisa. Kita bersama bisa membangun sesuatu yang lebih baik di sini. Tanpa Om James. John, dia keluarga kita. Kamu selalu memikirkan impian dan masa depan Om James. Kapan pernah kamu memikirkan masa depanmu sendiri? Saya kira kamu sudah bicara di luar batas. Cukup. Saya anggap kita tidak pernah bicara soal ini. Pa? Farah. Ada apa, Pa? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dari tadi pagi kiriman bunga nggak ada berhentinya, Pak. Siapa yang tahu kalau kegiatan Amal cukup memuaskan? Bagus. Ini bagus. John, Martin. Kamu harusnya bangga pada putrimu. Ini luar biasa. Dia pahlawan. kita perlu bicara. Ini penting. Kita bicara di kantor. Ada apa? Benar-benar kacau. Geng musuh menyerang jaringan operasi kita. Orang-orang biasa memanfaatkan kelemahan. Sekarang, Om James terlihat lemah. Ada baiknya kamu biarkan Sam untuk mengatasi masalah ini. Kita harus segera habisi bajingan-bajingan itu. Aku yakin kita bisa menangani hal ini. James akan datang untuk mengawasi operasi ini. Bagus. Kamu tidak tersinggung. Dengan kehadirannya, kita bisa menentukan langkah tepat apa berikutnya. Bos, kita nunggu apa lagi nih? Pengawalnya masih ada di dalam. Udah, Bos. Bunuh sekalian pengawalnya. Kalian ini bodoh ya? Goblok ya? Kalian ini bagaimana sih? Kita itu dibayar untuk mendapatkan tanda tangan dia di dokumen itu. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kalau kita bunuh dia? Paham nggak? Paham? Ayahmu menelpon kamu tidak diangkat-angkat. Saya disuruh mengantar kamu pulang sekarang. Jangan, saya masih banyak. Kamu boleh pulang duluan, nggak perlu nunggu saya. Aku dibayar ayahmu untuk menjaga kamu. Kamu dibayar ayah saya buat nganterin saya pergi kemana aja, dan hari ini saya bebasin kamu dari semua tugas. Kamu boleh pulang. Apa maksudnya? Mendingan sekarang kamu pulang.
Saya nggak ngerti kenapa mereka mau jahatin saya. Saya salah apa? Untung ada kamu. Makasih ya, udah nolongin saya. Gak apa-apa. Tapi kamu nggak bisa hidup kayak gini terus. Terlalu berbahaya. Bekerja dan berurusan dengan kekerasan. Itu hidup aku. Tapi nggak mesti dengan cara kayak gini. Emang kamu nggak mau melakukan sesuatu yang lebih baik? Kamu harus berubah. Aku tidak bisa rubah masa laluku. Tapi kamu bisa merubah masa depan kamu. Udah malam, aku harus anterin kamu pulang. Ini sebenarnya adalah kesempatan kita. Aku butuh semua dokumen ditandatangani. Aku mau semua tanahnya. Tapi dia selalu bersama dengan pengawal pribadinya yang terlatih. Terlatih? Dia hanya seorang supir. Dia lebih dari itu. Bukan orang biasa. Mungkin seorang pembunuh bayaran. Bila Bapak mengizinkan, saya akan mengutus orang untuk membunuhnya. Mungkin ada cara yang lebih baik. Kalau memang dia sehebat apa yang kamu katakan, rangkul dia. Buat dia berpihak sama kita. Duduk. Oke. Aku akan tuduh poin. Aku suka dengan orang yang mencintai uang. Karena aku tahu mereka akan berpihak di mana. Adikmu berutang banyak padaku. Masalahnya dia tidak bisa bayar. Saya akan bayar semua utangnya. Tidak segampang itu. Adikmu suka berjudi. Hutang-hutangnya lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayar. Dan sekarang, dia telah menjadikan bengkel ayahmu sebagai jaminannya. Aku tidak ada niat untuk mengambil bengkel bisnis keluargamu. Bahkan aku bisa menghapus hutang-hutang adikmu. Asalkan kamu mau melakukan sesuatu untukku. Saya harus melakukan apa? Belum. Belum saat ini. Aku masih mempertimbangkannya. Aku memikirkan dunia seperti apa yang aku inginkan. Membangun dunia baru. Saya tidak mengerti arah pembicaraan Bapak. Aku akan membangun masa depan. Untuk kita. Buktikan dulu kesetiaanmu. Tapi pertama-tama, kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan kita.
Kita punya masalah dengan polisi. Kita ini dianggap lemah. Sekarang kita ada dalam ancaman. Orang-orang kita mati terbunuh. Tempat-tempat kita hancur, terbakar rata dengan tanah. Kira-kira siapa yang melakukannya? Kita belum mengetahuinya. Geng musuh. Kita tidak bisa membiarkan ini lolos begitu saja. Kita akan cari orangnya. Dan mereka harus membayarnya. Kita perlu bicara. Permasalahan ini datang dari dalam organisasi kita. Om jangan sembarangan menuduh. Aku mencurigai semua orang. Itu sebabnya aku tetap menjadi bos. Kamu ponakan aku. Aku yakin bukan kamu orangnya. Siapa yang Om curigai? Hei! Sebaiknya kalian berdua duduk. Duduk. Cari Farah. Kita harus keluar dari sini. Pak John akan bunuh kita semua. Ada apa? Pergi! Cepat pergi! Kamu gimana? Keselamatanmu ada yang terpenting buat aku. Pergi! Aku nggak pernah tahu. Kamu... Pergi!
Farah, Apa? kamu nggak apa-apa? Dia harus mati. Kamu dan putrimu tidak perlu demikian. Bunuh dia, baru aku bisa mempercayaimu. Kamu anak yang pintar. Kamu tahu ayahmu bukan orang baik-baik. Tapi kamu dan aku beda. Kita bisa membangun dunia yang lebih baik. Gila kamu. Kamu ngapain? Pikirkan keluargamu. Ini saatnya kamu turut perintahku. Aku suka dengan orang yang mencintai uang. Jangan pergi. Aku tahu kamu lebih baik dari itu. Aku mohon, ubahlah masa depan kamu. Aku mohon. Apalagi? Farah, lari! Bunuh dia! Untuk duniaku yang lebih baik.
dengan cara seperti itu. Bukan urusanmu. Ayah saya juga mati di tangan John. Tapi apa dendam harus dibayar dengan dendam? Hey! Santai, men. Ngapain lu di sini? Gue mau balas dendam. Jangan bodoh. Gue gak peduli. Gue utang budi sama Pak Martin. Sekarang kita harus gimana? John akan bangun dunia baru yang lebih baik. Dan gue akan menjadi bagian dari itu. Sorry, man. Mundur. Mundur. Mundur! Farah lari! Ikut gue. Lepas. 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 Diam. Lepas. Lu mau mati? Masuk. Duduk. Aku mau kamu tanda tangan di dokumen ini.
Jangan mempersulit. Kamu kira aku tidak bisa dapat tanah ini tanpa kamu? Sampai mati saya nggak akan pernah mau tanda tangan. Wah! Tanda tangan! Wah! Tanda tangan! Sekarang kamu sudah tidak berguna lagi. Bunuh dia.
pinter dari yang lain. Gue hanya ingin membangun dunia yang lebih baik. Dan lu, nggak ada bedanya sama mereka. Ibumu adalah wanita yang baik hati. Ini adalah miliknya. Sekarang jadi milik kamu. Makasih ya. Hey, apa kabar kamu? Baik, kamu gimana? Aku oke. Kamu mau pergi kemana? Kemana aja kecuali sini. Oh iya, saya belum pernah tahu nama asli kamu. Mereka panggil aku 66.